Halo teman-teman, hari ini bersama saya Zidan. Kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Nah, menurut kalian apa sih perubahan sosial itu? Dan perubahan sosial itu berkaitan dengan apa sih yang berubah di masyarakat? Oke, sekarang saya bahas definisi perubahan sosial menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan. Nah, Selo Sumarjan menjelaskan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Apa sih contohnya kira-kira lembaga sosial itu? Atau contoh dari perubahan sosial? Nah, contohnya, mungkin banyak dari kalian yang saat ini menggunakan kurikulum 2013. Ya, sebelumnya bukan 2013 teman-teman, tapi ada kurikulum KTSP. Nah, pengembangan kurikulum 2013 pada lembaga pendidikan tentu berdampak pada siapa? Pada guru, pada kalian sebagai siswa tentunya. Pada proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, itu salah satu contoh dari perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Dan yang kedua, nah, sekarang menurut Kingsley Davis. Teman-teman, nah, berbeda nih dengan Selo Sumarjan ya. Kalau Sumarjan, tadi perubahan yang terjadi pada lembaga sosial. Menurut Kingsley Davis, ya, perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi sosial, teman-teman ya. Oke, kira-kira struktur itu apa sih, teman-teman? Mungkin kalian kelas 11 pernah belajar struktur sosial, ya. Sederhananya, struktur sosial adalah susunan sosial dalam masyarakat. Nah, kalau kita bicara fungsi sosial ya, fungsi sosial adalah tentang status dan peran ya. Status dan peran. Ya. Nah, saya akan memberikan contoh nih teman-teman. Di era modern saat ini, kalian mungkin melihat bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama di masyarakat, teman-teman. Di mana perempuan bisa mempunyai kesempatan karir yang sama dengan laki-laki. Artinya, ada perubahan pada status dan peran saat ini ya, antara laki-laki dan perempuan yang seimbang, teman-teman. Nah, itu kira-kira contoh dari perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Oke, yang ketiga, kita bahas mengenai perubahan sosial menurut MacIver, ya. Nama tokoh MacIver, ya. Oke, MacIver definisikan perubahan sosial adalah perubahan sosial yang terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Oke, hubungan sosial adalah interaksi sosial. Ya, kalian pasti pernah belajar tentang interaksi sosial di kelas 10, teman-teman. Sedangkan keseimbangan sosial artinya ada yang terganggu dalam masyarakat. Dalam hal ini wujudnya adalah konflik sosial. Ya, oke. Jadi, MacIver bilang nih teman-teman, bahwa ketika perubahan sosial terjadi, ya adanya konflik yang muncul karena adanya apa? Keseimbangan yang terganggu di masyarakat. Oke, contohnya begini teman-teman. Mungkin dari kalian pernah melihat berita atau mendengar berita konflik antara ojek online dengan ojek pangkalan. Ya, di sini membuktikan bahwa transportasi online yang muncul di masyarakat itu menimbulkan pertentangan ya. Pertentangan yang dilakukan oleh ojek pangkalan. Nah, itulah artinya walaupun perubahan sosial menghasilkan suatu hubungan ya, dan keseimbangan sosial yang terganggu sehingga munculnya konflik sosial. Jadi, intinya seperti itulah salah satu contohnya. Nah, yang terakhir nih teman-teman, menurut William F. Cockburn. Nah, dia mengatakan bahwa perubahan sosial ditekankan pada aspek perubahan kebudayaan. Nah, tapi di sini ada kuncinya teman-teman nih. Ada perubahan kebudayaan material. Nah, material itu apa teman-teman tuh? Bukan tokoh material ya teman-teman, tapi material di sini artinya adalah yang berwujud teman-teman. Jadi ada perubahan sosial ya, atau perubahan material yang berwujud. Nah, nanti saya akan memberikan contohnya. Kemudian perubahan material itu akan berdampak pada kebudayaan immaterial. Nah, kalau tadi material berwujud, immaterial adalah tidak berwujud ya. Kira-kira apa sih contohnya ya? Nah, menurut William F. Cockburn ya,
Kebudayaan material adalah salah satu contohnya adalah teknologi. Ya, dia mengatakan bahwa keberadaan teknologi atau munculnya teknologi itu berkaitan atau berdampak pada pola pikir masyarakat. Nah, pola pikir masyarakat itu adalah kebudayaan immaterial yang tidak berwujud. Nah, salah satu contohnya karena adanya teknologi nih. Ya, atau media sosial yang sekarang misalkan ya, membuat pola pikir masyarakat semakin apa teman-teman? Semakin instan atau semakin ingin yang praktis. Ingin yang cepat gitu. Nah, itu salah satu negatif teman-teman. Yang positif apa? Karena adanya teknologi ya teman-teman, ya itu membuat masyarakat membuat suatu inovasi ya. Karena adanya teknologi ya teman-teman, ya itu membuat masyarakat membuat suatu inovasi. Nah, salah satu inovasi dalam teknologi adalah aplikasi belajar ya. Nah, kira-kira ya kesimpulan dari perubahan sosial menurut tokoh ini apa tuh kira-kira teman-teman ya? Mungkin kalian bisa menyimpulkan bahwa ya, yang pertama, perubahan yang terjadi pada lembaga sosial yakni dikatakan oleh Velu Sumarjan. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial menurut Kingsley Davis. Nah, yang ketiga adalah perubahan yang terjadi pada hubungan dan keseimbangan sosial menurut McIver. Nah, yang terakhir, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada kebudayaan, yaitu menurut siapa? Menurut William F. Osborne. Oke, teman-teman, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa teman-teman. Atau perubahan material yang berwujud. Mana masih nggak ya, Wak? Ya, di sini ya. Di sini ya, di sini ya. Iya. Satu. Nah, menurut William F. Osborne ya. Aduh. Yang positif itu apa? Yang positif apa? Nah, kira-kira ya kesimpulan inferior. Kemudian perubahan material itu akan berdampak pada kemudian perubahan